wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama ditanya dari hamba Allah dari Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, entah kenapa saya begitu sulit marah kepada orang yang ngezolim kepada saya. Tapi entah kenapa jika kepada orang tua saya sendiri begitu mudah sekali marah. Saat saya dinasehati, dimarahi, disuruh-suruh, pasti saya cepat sekali marah. Tolong beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi pada saya, Buya. Di satu sisi, hati saya menyesal jika telah marah sama orang tua saya dan berkata dengan nada membentak orang tua saya. Mohon bantu saya, Buya. Baik. Ada di dalam berbenah itu ada menyelesaikan urusan pemahaman akal dulu. Tapi ternyata akal saja tidak cukup. Kadang orang mengerti dengan akalnya kalau sesuatu itu tidak baik, tapi masih dia melanggarnya. Maka baru nanti kekuatan batin. Sehingga gak cukup orang dengan akalnya saja, dia sudah sadar. Bagus dengan akalnya. Pada zaman Nabi pun juga disebutkan ada seorang yang kepleset dalam zina. Ini mohon, makanya jangan sampai kita hanya mengandalkan pemahaman akal. Kesejukan batin itu penting. Ada suatu ketika orang pada zaman Nabi mengatakan, ya Rasulullah, aku punya kebiasaan zina yang sudah saya tinggalkan. Nabi mengajak dialog dengan akalnya. Kalau kamu berzina, coba saya mau bertanya kepadamu, jika ada seorang bagaimana kalau seandainya kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Punya ibu? Punya ya Rasulullah. Punya saudari? Punya ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya ibumu dizinai oleh seseorang? Dia marah. Aku akan marah, akan aku bunuh dia. Bagaimana jika anak kesayanganmu dizinai seseorang? Oh, aku marah. Coba ketahuilah wahai fulan, wahai bapak, jika engkau berzina dengan seorang perempuan, tentu perempuan itu adalah, kalau bukan ibunya seseorang, maka dia adalah anaknya seseorang, ataupun dia adalah saudarinya seseorang. Tentu ada yang marah di sana. Dia diam. Betul juga, akalnya sudah paham ini nggak benar, tapi ternyata saya susah meninggalkannya loh, bergolak lagi hati. Setelah itu apa? Nggak cukup rumahnya dengan nasihat otak. Makanya jangan mengandalkan ilmu orang alim belum jaminan dia baik, belum tentu. Kesejukan hati, maka perlu waktu kita mendekatkan kepada Allah, berzikir di tengah malam, membaca sholawat yang banyak agar dilembutkan hati kita. Jangan hanya mengandalkan akal saja untuk menyelesaikan masalah. Masalah ilmu nggak cukup. Masalah ilmu nggak cukup. Kemudian setelah itu disentuh dadanya oleh Nabi SAW. Bertemu pandangan Nabi dengan pandangan orang tersebut. Setelah itu dia memandang Nabi, lalu menitikkan air mata, lalu bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, mulai hari ini aku tidak bisa melakukan, tidak akan melakukan lagi. Apa bedanya? Irtibat, keterikatan dengan orang-orang mulia, berguru dengan guru yang soleh, zikir kepada Allah, banyak membaca sholawat. Itu adalah solusi bagi orang yang dia faham sebetulnya, dia mengerti satu ini. Jadi nggak cukup, maka untuk melembutkan hati baca sholawat yang banyak, berzikir kepada Allah. Tidak cukup dengan pahaman akal. Dia ngerti kepada orang lain yang berbuat zalim pun saya tidak marah, tapi kenapa dengan bapak saya kok saya mudah marah? Dia ngerti kalau itu nggak baik, nyesel dia. Alhamdulillah dia nyesel, masya Allah. Yang repot dia nggak nyesel, dia nyesel. Maka jangan lupa ini. Sisi lain adalah berzikir dan seterusnya, memohon kepada Allah, bersolawat terus baca sholawat, zikir, nanti Allah akan lembutkan hati. Ini satu hal. Yang kedua adalah, jika ada orang semacam itu, sebetulnya berangkat dari satu sifat yang sangat buruk, yaitu tidak bisa berterima kasih dengan orang. Dan memang biasanya model manusia seperti itu. Ada banyak orang kalau sama orang lain bisa luwes supel di kantor, nebar senyum kepada siapa-siapa, tapi dengan istri yang melahirkan 6 anaknya pun kalau dia keluar taring, nempeleng. Ada ibu-ibu mah ada, kalau sudah hadir pengajian, arisan, senyum sana sini, kalau sama suaminya sudah keluar taringnya. Ada model begitu. Oh, kalau hanya ibadah hebat, ngaji hebat, tapi sama suaminya tidak bisa lapang hati. Ada satu tidak bisa bersyukur. Ini biasanya orang yang, kalau bahasa Jawa dulu, kalau dikasih bonceng minta gendong gitu loh. Jadi dikasih hati minta rempelon gitu. Adanya nggak ngerti terima kasih, jadi mentang-mentang bapaknya baik jadi seenaknya, karena istrinya sabar lembut jadi seenaknya. Biasanya kalau laki-laki
itu kalau sama istrinya dolim gara-gara istrinya baik, itu dia pengen punya istri yang suka tolak pinggang gitu kayaknya. Hati-hati ya, sudah dikasih oleh Allah istri yang solehah lembut baik, kalau anda kasar nanti dibalik dikasih istri yang kejam loh ya, awas saya dibalas jadinya. Ada seorang istri dia begitu, gara-gara suaminya baik, lembut, ngalah, memaafkan, wah mulai semenang-menang dia karena ada ngerti terima kasih, mulai ngomong seenaknya, termasuk kepada ibunda dan ayahanda. Sebenarnya berangkat dari keyakinan bahwasanya bapaknya memaafkannya, keyakinan bapaknya baik dengan dia, keyakinan bapaknya tidak akan meninggalkannya, keyakinan bapaknya selalu mencintainya, maka nah, ngerti hilang rasa syukur itu, sehingga ngomong sama bapaknya, hah, biarpun saya bentak pun bapak tetap sayang pada saya. Tapi kalau sama orang lain, saya di PHK nanti, saya ditinggal nah, orang lain. Itu berangkat dari sifat jelek, tidak ngerti bersyukur. Hati-hati. Man lam yashkurin nafs lam yashkurillah. Tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Maka yang perlu kita benahi cara berbakti setelah itu. Jadi ibundamu, ayahandamu orang paling besar, haknya atasmu. Bagaimana bisa bertahan untuk tidak marah dengan orang lain, tapi digiliran dengan ibunya tidak bisa? Ayo, kenapa? Ngentengin, mentang-mentang kayak anak kecil kan begitu, sama bapaknya waduh, sama orang lain nggak berani. Itu berarti anda kayak anak kecil. Anak kecil lihat, kalau sama ibunya berani mukul-mukul, tuak, karena tahu ibunya sayang. Coba kalau ibunya 14 kali tambah 4 kali, tidak berani dia mukul lagi besok. Lah kita itu sering punya sifat kayak bayi begitu. Semakin dibaiki bukan tambah baik kita. Itu sifat jelek, hati-hati. Merenunglah, itu hanya sekedar contoh. Banyak kasus seperti itu, dengan bapak ibunya bisa marah, tapi dengan orang lain bisa sabar. Ada sama istrinya tuh nggak bisa sabar, tapi sama orang lain masya Allah dicaci orang lain bisa. Tapi kalau istrinya ngomong salah sedikit langsung habis, karena ngerti istrinya sangat baik, istrinya memaafkan, atau suaminya. Nah itu berarti kembali kepada sifat yang tidak bisa berterima kasih. Maka anda renungi, yang bertanya renungi diri anda, bahwasanya ayahmu, ibundamu adalah surgamu. Di situ engkau punya kewajiban yang amat besar kepada bapak ibumu, hak yang paling agung setelah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Renungi itu terus, dan ingat makna kedurhakaan. Dan sifat ini bukan berlaku, itu hanya kisahnya saja, itu akan berlaku pada siapa saja. Kalau menikah pun ya, kalau tahu istrinya baik pun akan muncul sifat itu, karena memang dasar manusia tidak mau terima kasih, sifat buruk dan harus diperangi. Maka berterima kasihlah kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Maka di situ ada tarbiyah, pendidikan masalah berbakti pada orang tua, silaturahmi dan sebagainya. Makna di situ. Baik, ini saja mungkin perlu kami hadirkan. Bukan saja kasus yang kepada bapak ibu saja, kadang dengan suami bisa kasar, tapi dengan orang lain lembut. Kadang dengan istri kasar, tapi dengan orang lain bisa lembut. Itulah pincang, cacat mentalnya, nggak ngerti terima kasih. Mestinya yang dibaikin itulah yang dibaikin. Kemudian yang berbuat zalim adalah dia sabar. Itu kasusnya. Dengan yang berbuat zalim dia bisa sabar, tapi dengan yang berbuat baik tidak bisa balas kebaikan. Problem. Yang benar adalah balas kebaikan orang yang baik kepada anda. Kemudian jika ada orang berbuat zalim kepada anda, bersabarlah. Itu kunci. Itu adalah orang-orang mulia yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.